Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Nasir tadi, berkaitan apa inovasi yang terbaik untuk bisa mengembangkan lembaga pendidikan di SMK. Pertama, konsep pendidikan itu ada 3 hal yang harus kita tangkap. Pertama, responsif, kemudian adaptif, dan inovatif. Responsif ini bagaimana kita bisa membaca peluang sekitar kita, merespon keadaan yang ada di sekitar kita, untuk bisa kita jadikan ukuran bagaimana memproses pendidikan ini bisa menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Di samping juga harus adaptasi terkait dengan perkembangan yang ada di sekitar kita, termasuk inovatif yang paling penting. Karena dalam inovasi ini butuh kecerdasan berpikir untuk bisa membaca peluang-peluang. Apalagi SMK ini kan diharapkan bagaimana lulusannya harus siap kerja, siap menghadapi tantangan zaman, yang tentu di situ penuh dengan tantangan-tantangan yang menguji kualitas kemampuan lulusan. Maka kalau dalam pendidikan itu ada 3 tujuan pendidikan yang kita tidak bisa pungkiri. Pertama, learning to know, belajar itu untuk tahu pertama. Yang kedua, learning to do, belajar untuk bekerja. Maka yang jelas semangat anak-anak di SMK ini, karena SMK dididik dengan pendidikan yang bagaimana mungkin 70% praktek dan punya kapasitas skill sesuai dengan jurusan yang dimiliki, maka learning to do ini mereka belajar bagaimana bisa siap kerja setelah lulus nanti. Apakah kerja di dunia industri atau di dunia usaha, atau dia bisa mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi entrepreneur sesuai dengan kemampuan kapasitas yang dimiliki. Yang ketiga, learning to behave in civil society. Belajar untuk bersikap di tengah-tengah masyarakat. Maka ukuran pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya urusan bagaimana dia cerdas otaknya, akademiknya pinter, tapi bagaimana juga attitude-nya. Maka ukuran pendidikan kan urusan kognitif, kemudian fisikomotorik sama afektif. Nah, itulah tujuan keberhasilan pendidikan tidak lepas dari bagaimana merubah pola pikir, pola perilaku, dan tentu yang paling penting bagaimana dia bisa bermanfaat dengan ilmu yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini senada dengan moto di SMK. Jadi SMK Nurul Taqwa punya moto terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha, ibadah tujuan utama. Ya, terampil dalam bekerja ini kan didasarkan dengan skill, kemampuan yang itu bisa didapat dari hasil belajar di lingkungan SMK. Ada yang jurusan perhotelan, jurusan tata muka, otomotif, kemudian PKJ. Nah, bagaimana dengan skill-skill yang dipelajari di lingkungan SMK ini bisa betul-betul mencetak anak-anak punya kualitas yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jadi di samping skill juga di SMK ini menanamkan spiritualitas yang harus seimbang. Karena SMK Nurul Taqwa berada di lingkungan pondok pesantren. Ya, terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha. Ya, diharapkan tidak hanya kemudian alumnus SMK Nurul Taqwa ini menjadi pelamar bekerja di dunia ini, tapi juga diharapkan bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga antara input, output, outcome. Outcome-nya ini bisa bagaimana ada benefit dan impact-nya. Ada nilai manfaat dari ilmu yang dia dapatkan, ada impact yang bisa didapat dari kepada lingkungannya. Sehingga dengan menjadi alumni, harapan kita ya bagaimana bisa mandiri dalam bekerja, dan yang terakhir ibadah tujuan utama. Ibadah tujuan utama ini ya segala yang kita lakukan ini kalau diniati baik tidak lepas dari nilai ibadah. Apapun itu, meskipun kita ini hari ini Pak Sulo menjadi PNS ya, saya menjadi DPR, dan semuanya yang hari ini terlibat menjadi tenaga pendidik,
tentu semangatnya kalau diniati baik akan bernilai ibadah. Meskipun terlihat urusan dunia, tapi kalau niatnya baik akan bernilai ibadah. Maka itu semangat yang kita sampaikan, yang kita kuatkan kepada anak-anak didik, agar supaya SMK Nurut Taqwa ini tidak hanya mampu dalam urusan skill, tapi juga mapan dalam urusan spiritual. Saya rasa itu. Terima kasih. Menurut Pak Haji, inovasi sangat penting sekali untuk SMK Pak Haji. Ya. Ya, inovasi yang dilakukan tentu ini kan bagaimana menyesuaikan terkait dengan kebutuhan baik itu internal maupun eksternal. Inovasi yang harus dilakukan bagaimana ada yang namanya strategi intensifikasi, inovasi pembelajaran, inovasi layanan yang berikan bisa akses secara mudah. Ini penting, termasuk juga inovasi eksternal. Bagaimana tadi ada semangat membuat inkubasi usaha wirausaha, sehingga SMK ini lebih mendekatkan kepada masyarakat, mendekatkan kepada alumni, sehingga apa yang dilakukan SMK ini betul-betul real, tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar moto, tapi juga dijalankan sebagai bentuk komitmen kita untuk bisa mewadahi anak-anak alumni kita, di samping belajar secara teoritis, tapi mereka juga belajar secara praktek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ali Ma'ruf selaku pembina yayasan, dan yang saya hormati teman-teman kepala sekolah, Ibu Nyai, semua hadirin pada siang hari ini. Alhamdulillah ini kita bisa hadir di acara siang hari ini. Soft launching. Ya, soft launching. Ya. Apa Cafe ini? Skanuta Cafe. Skanuta Cafe, Skanuta SMK Nurut Taqwa Cafe. Kalau tadi sudah disampaikan panjang dan lebar dari Bapak Kiai, nah ini sebenarnya sudah sangat lengkap ini Bapak KS ya. Cuman kami di sini Capdin bahasanya sekedar menggarisbawahi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh SMK Nurut Taqwa ini sudah luar biasa. Misalnya contoh kecil sekarang sudah ke arah ini apa namanya TEFA. TEFA yang dimaksud di sini adalah di Tata Boga, Nah, cuman jangan salah arti bahwa TEFA itu hanya sekali melangkah, tapi TEFA itu terus melangkah dan melangkah, berkelanjutan. Ya contoh kecil misalnya yang ada di meja kita di sini ada pisang goreng original, yang asli. Maka TEFA selanjutnya di tahun mendatang ini sudah ada apa ini namanya toppingnya, kalau kita lihat. Nah itu perkembangan namanya, itu melangkah. Varian. Maka tahun selanjutnya nanti ada lagi inovasi. Nah itu yang dimaksud dengan TEFA. Itu pun terus begitu, dan semua konsentrasi ataupun kita sebut sangat familiar dengan kita jurusan, semuanya harus ada. Itu apakah itu perhotelannya atau di apa tadi TKR ya di mobil, bagaimana mengembangkan itu. Yang pasti kami dari Capdin sangat mendukung sekali di mana nanti ke arah yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena Pak Kiai mohon maaf ini saya sudah mengusulkan juga untuk ke kementerian, ke pusat untuk SMK Nurut Taqwa ini menjadi SMK PK. Jadi pusat keunggulan ya, SMK. Jadi sekolah menengah kejuruan dengan pusat keunggulan. Artinya di mana pusat keunggulan ini nanti akan jadi acuan atau sumber dari SMK kecil. Begitu. Tentunya begitu kita mengajukan, dan mudah-mudahan tahun ini tahun ajaran bisa mengajukan dan bisa lolos, tentunya harapannya ke depannya nanti ini kan berlakunya 3 tahun makanya 3 tahun berturut-turut. Nah setelah itu nanti bisa mengajukan pada PK selanjutnya. Misalnya PK pertama PK lanjut itu misalnya pertama perhotelan. Gitu ya. Gantian sesuai jurusan ya. Sesuai jurusan. PK ini sesuai jurusan. Misalnya perhotelan nih. Nah kebetulan di sini ada Tata Boga, dan kebetulan keduanya sama-sama bahasanya nyambung, connect ya. Bahasanya pariwisata. Nah ini bisa nyambung, Pak. Oleh karena saya sangat
bangga sekali dengan pembina yayasan Kiai yang sangat mendorong ya, sangat mensupport ya, memotivasi itu, karena banyak temuan di kami selama ini, kami berada di sini baru 2 tahun Pak Kiai, ya. Tapi kami sudah mengevaluasi banyak temuan ya, bahasa orang sini, mohon maaf karena saya tidak terlalu bisa bahasa Jawa, ya, sehingga bahasa Jawanya belajar dari teman-teman pengawas ya. Itu banyak SMKPK itu bukan pusat keunggulan pada titiknya, hanya menjadi pokok kerja. Pokoknya kerja. Nah ini ya, berarti benefit dan impactnya tidak jelas. Nah, tidak jelas itu, Pak Kiai. Nah ini yang saya senang di sini, kalau di SMK Nurut Taqwa ini bukan pokok kerja, tapi sudah menyamai dengan pusat keunggulan yang sebenarnya. Ya. Meskipun belum dapat, walaupun belum ada. Nah ini berarti kan kerjasama, ya ini kan kolaborasi atau kerjasama antara yayasan dengan kepala sekolah juga dengan guru-guru yang ada. Nah ini kami sangat mensupport sekali. Itu sangat bangga sekali karena tanpa adanya kolaborasi dalam satu lembaga dengan yayasan khususnya di pondok pesantren ini sulit untuk mencapai BK itu. Oleh karenanya kami sangat bangga sekali pada SMK Nurut Taqwa dengan salah satunya ini mulai melangkah dengan adanya launching ini ya, Skanuta Cafe. Ini kami sangat mensupport dengan harapan nanti juga kembali lagi Bapak Kiai tentunya sangat mendukung tentunya, apalagi sebagai, mohon izin, sebagai perwakilan rakyat ini begitu sangat mendukung. Itu yang saya sampai Pak KSG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Kalau menurut saya, pengembangan yang perlu diperhatikan ke depannya, selain kita sudah memiliki fasilitas yang alhamdulillah menurut saya cukup mumpuni, mempunyai sistem manajemen juga cukup baik, adalah produk. Benar dikatakan ini tadi adalah kita butuh produk terutama. Bahwasanya produk ini akan menjadikan suatu brand dari sekolah tersebut. Jadi selain produk dari jurusan masing-masing, juga kalau bisa produk dari sekolah. Jadi yang dibedakan, produk sekolah adalah produk unggulan dari produk jurusan. Produk sekolah adalah produk unggulan masing-masing dari produk kompetisi. Jadi memang benar di katanya Pak Solo, kalau bisa kalau boleh ini memang khusus untuk peningkatan produk, di mana jika ada produk maka sekolah akan lebih dikenali. Begitu. Kalau tidak ada produk, siapa yang akan mengenal sekolah kita? Banyak sekolah yang sudah memiliki produk unggulan seperti Sidogiri, itu punya produk unggulan seperti air minum, operasi, itu sudah terkenal dari sana. Nah, maka dari itu saya berharap nanti Nurut Taqwa ini berbanyak punya produk unggulan. Kita boleh sama dengan sekolah lain, tapi lebih baik kita juga punya produk yang berbeda, supaya kita menjadi pembeda antara sekolah ataupun pondok dan sekolah. Terima kasih. Apa closing? Iya. Saya mulai dari Pak Sulu selaku kasih jawaban dinas yang tahu SMK Nurut Taqwa ini. Dua kata untuk SMK Nurut Taqwa, luar biasa. Dua kata untuk SMK Nurut Taqwa, dan ini menjadi harapan saya. Yang pertama branding, yang kedua different. Ya, artinya branding ini bagaimana kita bisa membuat brand yang kemudian berbeda daripada yang lainnya. Ya, different tadi. Ya. Tepuk tangan untuk pembinaan. Jadi pendagangannya di branding, maka SMK Nurut Taqwa. Yang kedua, bagaimana SMK menjadi pembeda dari yang lain. Betul. Karena menjadi yang the best. Ya, jadi apa namanya? Apa lupa saya barusan ingat. Oh ya. Jadi harus ada action dengan acting.
Kalau action kita ini sudah luar biasa. Malah kalau kemudian secara faktual ya di lapangan bisa melebihi yang dapat PK. Ya, kan? Maka kita butuh actingnya. Jadi action tanpa acting itu konyol. Ya. Tapi acting tanpa action ngedabrus. Tangan. Ini nape kita asal pelaku bantu semua harus beratkan ini nabi Hawaii. Pamai. Dua kata untuk SMK Nurul. Dua kata untuk SMK Nurul Taqwa maupun yayasan dari saya. Harapan kita semua dan tujuan kita semua, yaitu katanya bersama berbahagia. Bersama berbahagia. Ya, bersama berbahagia. Ya, yang penting bahagia itu. Ya. Ya, kalau singlop itu. Tepuk tangan bersama itu untuk ketika narasumber kita kami luar biasa. Sehingga cukup semua asli semuanya kami seperti langsung kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.